Pameran Bhinneka Tunggal Ika ini itu atas inisiasi dari Ellipse Art Project dan juga bekerjasama dengan Bentara Budaya dan Kompas. Pameran Bhinneka Tunggal Ika ini mencoba untuk menjelajahi lagi perspektif tentang keberagaman yang sebenarnya sangat relevan dengan kita semua berbicara tentang diversity. Bagaimana sebenarnya keberagaman itu di tangan seniman, di tangan dalam praktek seni. Praktek seni di sini terutama oleh para perupa perempuan generasi baru, generasi milenial. Nah, semuanya masih muda dan sudah sangat malang melintang juga di kancah seni rupa global. Dan mereka sendiri juga adalah representasi ya dari generasi baru yang aktif terlibat, yang punya suara, punya kebebasan berekspresi, dan terutama juga makanya dari itu kita memilih 12 perupa perempuan muda yang mewakili berbagai konteks keragaman menurut perspektif dari konteks Indonesia seperti nilai-nilai budaya, kearifan lokal, identitas, tentang individu dan kemasyarakatan. Halo, perkenalkan saya Audia Amalia, saya lahir dan besar di Bandung. Saya perupa dan mulai berkarya sejak tahun 2014. Kekaryaan saya meliputi trimatra berupa patung, instalasi, dan juga mix media. Sehingga karya yang saya kerjakan itu, yang saya hasilkan itu melibatkan berbagai kalangan, berbagai orang dari berbagai latar belakang dan usia, sehingga karya tersebut dibangun bersama-sama, tidak lagi tentang seorang perupa membuat karya kemudian ditampilkan di ruang galeri dan berjarak dengan audiens, tetapi audiens atau orang-orang yang hadir itu bisa turut terlibat dalam karya tersebut, sehingga karya tersebut tumbuh seiring durasi dari karya tersebut ditampilkan di publik, seperti itu. Halo, saya dengan Andrita. Saya seorang visual artist asal Bandung, Indonesia. My works are deeply influenced by natural phenomena, which is temporary, certain environmental problems that is caused by our existence. This work that I'm presenting in this exhibition is about how can we work with nature to create something together. I think that's what I'm trying to propose in this exhibition. Halo, perkenalkan nama saya Yesio. Saya adalah seorang mural artis dari Bali, Indonesia. Jadi menurut saya mural itu adalah media yang tepat karena saya merasa untuk belajar budaya baru atau mengenal suku dari berbagai macam belahan dunia itu adalah melalui jalanan gitu, lewat jalanan. Jadi dari konsep gotong royong itu juga saya ingin menyampaikan pesan kalau kita saling membantu, kita bisa membangun relationship, membangun pertemanan yang jauh lebih luas gitu. Jadi kita bisa juga meringankan beban seseorang dengan cara kita membantu teman kita tersebut gitu. Jadi pesan itu sih yang mau saya sampaikan lewat mural saya ini. Halo, nama saya Ines Katamso. Dan saya suka bermain dengan tanah dan mineral untuk membuat karya seni di studio saya di Bali. Saya mencoba memahami identitas manusia dengan mengeksplorasi hubungan antara alam dan budaya. Itu adalah inspirasi penciptaan monster dalam banyak mitologi. Monster itu dalam bahasa Latin monstrare, itu artinya menunjukkan. Jadi dalam karya ini, saya ingin mengasih lihat monster-monster yang berada di diri saya melalui proses seni ini. Halo, namaku Lala Bohang. Aku adalah seorang lulusan arsitektur yang bekerja sebagai perupa dan penulis. Karya-karya aku tuh biasanya temanya tuh seputar identitas dan kemungkinan. Aku bekerja dengan beberapa medium, lukisan, gambar, tekstil, instalasi, storytelling, dan a lot of mediums. Metode yang aku gunakan itu seringkali
bisa pendekatan fiksi, atau aku juga suka pendekatan kontradiktif. Ketika kita mengetahui kita datang dari mana, kita tahu personal history kita apa, kita itu akan lebih jejak dalam menjalani hidup lah, karena kita tahu, oh aku begini karena apa, dulu ancestorku seperti ini, maka aku seperti sekarang. Hello, my name is Karputi Sidiawati. I live and work in Tegalalang, Bali. Yeah, my artistic practice mainly evolves in womanhood. I mainly work with ceramics and I recognize words as a medium as well. In this exhibition, I representing a new works. The title is We'll Wing It. It's made from ceramic. I depicting a lot of books cover. Almost all the books have a bird as a symbol of freedom and also a symbol of flying high without limits in a way. Womanhood in a contemporary world has this very, very perfect achievement with a highly standards and in a social norm in a way. We as a woman feel, somehow need to be fulfilled or contributing in a social norm in a way. I think with that kind of so many roles and so many demands or oppression, we also see or feel or experience discrimination. Hello, my name is Rahayu Ratnaningrum. I was born and raised in Jakarta. My artistic practice is inspired by the concept of pharmakon, implying that every object is pharmacological. Through my paintings, I attempt to explore life in all its forms in search of balance. There are vibrant colors in my paintings, the colors that appears in the city, the colors of neon, high-rise buildings, and artificial light. On the other hand, in other paintings, I create beach, flying bird, trees, leaf. Those are my fantasy about village. Kenalkan, nama saya Mira Rizky. Saya seniman media baru yang emang punya kecenderungan untuk menggunakan medium bunyi. Saya base-nya itu di Bandung, dan kalau misalnya untuk sekarang saya ada ketertarikan untuk mengeksplorasi, membangun sebuah soundscape spekulatif. Saya membuat karya ini berawal dari ketertarikan untuk bisa mengandai-andai dan berspekulasi tentang situasi di masa lampau yang menggiring saya untuk bisa mengidentifikasi situasi seperti itu tuh kalau melalui bunyi itu seperti apa ya terasanya, seperti apa dia dipersepsi oleh kita gitu. Ya memang lebih meruang juga ruang dengarnya, karena agar kita bisa mengalami itu lebih masuk, lebih bisa merepresentasikan si gagasan kebinekaan itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ika ini. Halo, nama saya Alfia Rahdini. Saya lahir dan besar di Bandung, dan kebanyakan praktik artistik saya itu lahir dari pengalaman saya yang ada di ruang lingkup kota, yaitu di kota Bandung, dan juga kaitannya dengan permasalahan kebangsaan dan juga globalisme. Dalam karya saya, beberapa konteks keberagaman seperti gender, religiusitas, ideologi, sosial, itu saya racik dan saya hadirkan dalam karya-karya saya untuk dipertanyakan kembali bagaimana keberagaman itu bisa duduk bersama dan juga bisa saling berdialog, namun juga berdamai satu sama lain untuk dapat terciptanya apa yang kita harapkan, kesatuan itu gitu. Jadi itulah yang saya pikir Bhinneka Tunggal Ika atau United in Diversity lahir mengevoke lahirnya karya-karya saya. Seperti permasalahan keberagaman, lalu gender, religiusitas, itu saya coba hadirkan karya saya.